Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-dharain amin. Kita melanjutkan kitab ngaji Ihya Ulumuddin. Kalau kemarin tentang bab amar ma'ruf nahi munkar, dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an. Sekarang wa ammal akhbar, adapun hadis, beberapa hadis Nabi, dalil-dalilnya hadis Nabi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Waminha maka itu sebagian daripada akhbar ma itu hadis ruya yang diriwayatkan apa ma Nabi Bakar As-Siddiq an Abi Bakrin As-Siddiq, diriwayatkan daripada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu, semoga memberikan ridha sapa Allah anhu kepada Abi Bakar As-Siddiq, annahu sesungguhnya Abu Bakar Siddiq qala berkata siapa Abu Bakar Siddiq fi khutbatin di dalam satu khutbah siapa Abu Bakar kepada khutbah. Ini khutbahnya Abu Bakar. Ayuhan nas, wahai ingat-ingatlah manusia, innakum sesungguhnya kamu semuanya, taqra'una membaca kamu semuanya hadil ayat ini ayat Al-Qur'an, wa tu'awwiluna dan mentakwili kamu semuanya kepada hadil ayat, ala khilafi ta'wili atas berbeda takwilnya ini ayat. Ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya ayyuhalladzina, wahai ingat-ingatlah orang banyak, amanu yang beriman siapa ladina alaikum, jikalah dirimu semuanya, alaikum wajib atas kamu semuanya, anfusakum jagalah, alaikum jagalah diri kamu semuanya, alaikum anfusakum artinya jagalah diri kamu semuanya, alaikum wajib atas kamu semuanya, anfusakum pada diri kamu semuanya, maksudnya adalah wajib kalian semuanya menjaga diri kamu sendiri. La yadurru, tidak akan membahayakan kum pada kamu semuanya, man seseorang, dolla yang tersesat siapa man, idza tadaitum ketika kamu mendapatkan hidayah, ketika kamu mengikuti jalan yang benar kamu semuanya. Jadi tidak akan membahayakan kepada kamu seseorang yang sesat jika kamu sudah mendapatkan hidayah, jika kamu sudah mendapatkan atau mengikuti jalan kebenaran. Maka di sini itu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan ada yang bisa membahayakan pada diri kalian orang-orang yang tersesat itu jika kalian sudah berada pada jalan yang benar, pada jalan hidayah. Maka oleh karena itu sekarang ini yang terpenting buat kita semua memahami daripada ini ayat adalah bagaimana kita berupaya mensyukuri dan menguatkan hidayah Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Ya, Allah sudah menganugerah terbesar itu, yang nikmat yang terbesar, nikmatul uzma wa hiya nikmatul iman Islam. Nikmat yang paling terbesar yang dianugerahkan manusia itu adalah ketika seseorang itu sudah dianugerahkan iman dan Islam. Tidak hanya iman Islam di mulut, tapi iman Islam zahiran wa batin. Kalau kamu sudah betul-betul mendapatkan hidayah ini dan memperkuat ini, tidak akan kamu bisa disesatkan oleh orang-orang yang sesat, asal kamu adalah orang-orang yang sudah betul-betul berupaya semaksimal mungkin, mujahadah semaksimal mungkin untuk tetap di jalan hidayah itu. Ma min qaumin yaqul wa inni, dan Abu Bakar Siddiq, wa inni dan sesungguhnya saya sami'tu mendengar siapa saya Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda sahabat Nabi, ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru ayyum kira alaihim falam yaf'al illa yusiku ayya'ummahumullah bi'adzabin min indi. Ma min qaumin, tidak ada di suatu kaum, amilu yang mengerjakan siapa kaum bil ma'asi dengan maksiat-maksiat, wa fihim dan itu tetap di dalam itu kaum, man seseorang
yakdiru, yang mampu siapa man ayyun kiro, supaya mengingkari siapa man alaihim atas kaum. Falam yaf'al, tapi dirinya tidak mau mengerjakan. Falam yaf'al, maka tidak mengerjakan siapa man illa yusiku, kecuali sudah mendekati ayya umma, supaya meratakan hum pada suatu kaum itu siapa Allah bi'adzabin, dengan suatu azab min indi, dari sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini nih hadis Nabi yang disampaikan oleh Abu Bakar. Tidaklah ada dari suatu kaum yang kaum itu suka melakukan maksiat-maksiat, tetapi di dalam itu kaum ada seseorang yang mampu sesungguhnya untuk mengingkari atau mendakwahi, untuk mencegah kemungkaran itu, tapi orang itu tidak mau mengerjakan, diam-diam saja. Nah, ada maksiat di tengah-tengah kehidupan dia, padahal dirinya mampu, diam-diam saja. Ada santri maksiat, dibiarin saja. Temannya maksiat, dibiarin saja. Kalau ada orang membiarkan seperti ini padahal dirinya ada kemampuan untuk mencegahnya, maka dekatlah pada mereka itu, Allah akan meratakan semuanya azab kepada seluruh orang itu. Makanya oleh karena itu kita harus berupaya menjadi bagian orang-orang yang berupaya beramar ma'ruf nahi munkar. Jangan membiarkan kemungkaran di tengah-tengah itu kalau kita mampu. Kalau mampu harus kasih tahu. Ada temannya bangkong tidak subuh, harus kasih tahu. Jangan malah dibiarin. Iya, bapak-bapak. Temannya maksiat jangan didukung. Temannya pacaran jangan didukung. Kalau kamu mendukung sama-sama dapat dosa. Padahal kamu bukan pelakunya. Tapi kamu membiarkan kemaksiatan itu, kamu juga dapat bagian dosa. Waruya diriwayatkan an Nabi Sa'labah al-Hasan, diriwayatkan daripada Abi Sa'labah al-Hasan annahu, sesungguhnya Abi Sa'labah al-Hasan Sa'la bertanya, siapa Abi Sa'labah, Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, an tafsiri qaulih, daripada tafsir firman-Nya Allah taala, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Sebab ayat tadi dua, tidak akan membahayakan kepada kamu semuanya seseorang yang tersesat idza tadaitum, ketika kamu sudah mendapatkan hidayah, ketika kamu sudah berjalan di jalan kebenaran. Nah, Faqal, maka bersabda sahabatnya, ya Aba Sa'labah, wahai Aba Sa'labah, kata Rasulullah SAW, mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahlah kamu wahai Aba Sa'labah bil ma'ruf wanha, dan mencegahlah kamu 'anil munkar, dari kemungkaran. Fa idza ra'aita, maka ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya lagi, fa idza ra'aita, maka ketika melihat siapa kamu, sukhon mutta'an, seseorang yang medit tapi dipatuhi, sukhon mutta, seorang yang orang medit, orang bakhil tapi dipatuhi, diperturutkan. Orang bakhil tapi diperturutkan, Masya Allah. Terus ini penyakit kehidupan manusia itu, kalau ada orang medit, ada orang bakhil yang mutta, yang malah diikuti, malah dipatuhi. Wahawan muttaba, wahawan mutba'an, dan hawa nafsu yang diperturutkan. Kalau kamu sudah melihat ada orang kanan kiri kamu, orang-orang yang bakhil, yang diikuti, terus kemudian hawa nafsu yang diperturutkan, perhatikan, wa dunyan mu'assaratan, dan dunia yang menjadi pilihannya. Jadi obsesinya itu hanya dunia. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan yang mempunyai ketakjuban kepada orang-orang yang punya pendapat dengan pendapatnya sendiri. Hati-hati. Jadi salah satu penyakit yang berikutnya lagi, orang itu terlalu nggawokne, terlalu terlalu dirinya terlalu membanggakan, terlalu mentakjubkan kepada pendapat-pendapatnya sendiri.
selalu pendapat-pendapatnya sendiri, apa itu sak maunya semau gue, paling pendapat yang paling terbaik itu aku. Wah ya, nah, orang-orang yang punya pandangan seperti ini, maka fa'alaika binafsik, maka apa sabdanya Rasulullah, maka wajibkah bagi kamu ngurusi diri kamu sendiri. Fa'alaika binafsik, maka wajib kamu urusan kamu diri sendiri. Wada angkal awam, meninggalkanlah angka dari kamu al awam, dari orang-orang yang awam, orang-orang bodoh. Inna min walaikum, sesungguhnya dari belakang kamu semuanya fitanan kakitailin, ada suatu fitnah seperti sepenggal malam yang al-mudhlim, yang gelap gulita. Lil mutamassik, bagi orang yang berpegang teguh di dalam fitan, bimislillahi, dengan seumpamanya perkara antum kamu semuanya alih atas ladi ajrun utai bala khamsina 50 minkum dari kamu. Jadi orang yang berpegang teguh di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan fitnah seperti itu, ada orang memperturutkan hawa nafsu malah diperikutkan, orang hanya pikirannya dunia malah diikuti, orang yang bakhil, orang masya Allah yang seperti itu, maka jaga diri kamu, maka jaga diri kamu. Ya Allah, sekarang ini kehidupan itu sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita. Betul apa betul? Orang yang pikirannya dunia, orang yang hanya pikirannya hawa nafsu saja, memperturutkan hawa nafsu saja. Masya Allah. Ditanyakan, bal minhum, sebaliknya minhum, sebagian dari mereka ya Rasulullah. Qala bersabda Nabi, bal minkum, sebaliknya dari kalian semuanya. Li'annakum, sesungguhnya kalian semuanya tajiduna, menemukan kamu semua alal khair, atas kebaikan, akwanan, itu ada pembantu. Wala yajiduna, dan tidak menemukan kamu semua alal atas khair, akwanan, pada pembantu. Jadi li'annakum tajiduna alal khair akwan, li'annakum tajiduna alal khair akwanan, ada pembantu. Wala yajiduna alal khair akwanan. Wasuila dan ditanyakan siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an tafsir hadil ayat. Ibnu Mas'ud juga ditanyakan dari faqala, maka berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna hadza, sesungguhnya ini hadil ayat, laisa zamanu, itu tidaklah zamannya ini ayat. Innaha al yaum maqbulah, sesungguhnya ini ayat hari ini diterima, walakin qad usika ayatnya zaman, tetapi sungguh telah mendekati ayatnya supaya mendatangnya pas zamannya. Ta'muruna bil ma'ruf, mereka ngajak perkara baik, fa yusna'u bikum kada wa kada, tapi justru dikerjakan bagi kalian semuanya kada wa kada, seperti ini. Jadi orang yang ngajak baik, orang yang ngajak mondok, orang ngajak itu dikatakan seperti ini, fitnah seperti ini, fitnah seperti ini. Masya Allah. Watakuluna, dan mengatakan fala yuqbalu minkum, maka tidak diterima dari kamu semuanya. Wahina idin, maka ketika itu alaikum, maka kata Ibnu Mas'ud, kalau sudah seperti itu beratnya, alaikum anfusakum, wajib bagi kamu semua memikirkan diri kamu sendiri, jaga diri kamu sendiri yang betul-betul, jangan ikut-ikutan, jangan katut. Jadilah kamu itu di dalam keadaan fitnah yang seperti ini, jadilah kamu seperti ikan laut yang tetap rasanya ikan walaupun berada di air yang asin. Jadilah seperti ikan di lautan. Artinya jadilah kamu ikan itu berada di lautan tapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kamu harus bisa mensikapi, menjaga diri kamu sendiri, ya, menjaga akidah kamu, menjaga hidayah yang telah dianugerahkan kepada kamu. Jangan ikut-ikutan. Wah, kalau kita ini tidak ikut-ikutan maksiat seperti itu, kita ini tidak punya teman. Biarin aja, ya, biarin aja, ya. La yadurrukum, tidak akan membahayakan man dhalla, seseorang yang sesat, siapa man idah tadaitum, ketika kamu sudah mendapatkan hidayah atau ketika kamu sudah berada pada jalan kebenaran. Waqala bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allah 'alaikum sirarakum summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lahu. La ta'murunna, agar supaya la ta'murunna,
tentu mengajak, memerintahkan sungguh kamu semuanya bil ma'rufi dengan perkara yang bagus, watan hauna dan mencegah sungguh siapa kamu anil mungkari daripada kemungkaran, au la yusallitanallah atau akan menguasakan sungguh siapa Allah alaikum atas kamu semuanya abasyirarakum orang-orang jahat di antara kamu semuanya. Sumayada'u lantas ngajak siapa khiyarukum orang-orang pilihan kamu semuanya, fala yustajabu lahum maka tidak diistijabah, tidak diterima, tidak istijabah lahu bagi mereka. Maksudnya apa? Perhatikan sini. Jadilah kamu orang yang berpegang teguh untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sungguh-sungguh kamu berupaya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Atau kalau tidak kamu amar ma'ruf nahi munkar, akan dikuasakan, Allah akan menguasakan orang-orang jahat di antara kalian yang akan menjadi pemimpin kalian semuanya, yang akan menguasai kalian semua. Jadi harus ada upaya sungguh-sungguh di sini. Terus sumaya itu kalau sudah orang-orang pemimpin yang jahat itu menguasai kalian, sumaya itu maka kemudian kalau orang-orang baik di antara kalian, kiai-kiai, orang-orang ulama, para ulama orang-orang yang baik, kalau ngajak kepada kalian maka tidak akan ada orang yang datang, tidak akan ada yang mau datang kepada kalian semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya maknahu, artinya ini hadis tasqutu mahabatum, artinya sudah gugur apa kewibawaannya para orang-orang baik, sudah gugur wibawanya orang-orang baik di antara kalian semuanya. Min ayunil asrar, dari mata-matanya orang-orang penjahat itu. Fala yakhafuna, maka tidak ada rasa takut orang-orang asrar tuhum pada orang-orang baik. Makanya kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka penguasa kejahatan itu yang akan menguasai medan-medan kehidupan kita ini. Lini-lini kehidupan akan dikuasai oleh orang-orang jahat itu. Sehingga kalau nanti kemudian orang-orang baik, para ulama ngajak kebaikan-kebaikan, tidak akan diterima karena mahabbahnya, wibawanya para orang-orang baik itu sudah jatuh di mata orang-orang jahat. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai ingat-ingatlah manusia, innallaha, sesungguhnya Allah yaqul, bersabda siapa Allah, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajabu lakum. La ta'muranna, tentu sungguh mengajak sungguh siapa kamu semuanya bil ma'ruf, dengan perkara yang ma'ruf, wa la tanhawunna, dan tentu mencegah sungguh siapa kamu 'anil munkar, dari kemungkaran, qabla an tatu, sebelum supaya ngajak kamu semuanya, fala yustajabu lakum, maka tidak diterima, tidak diistijabah lakum bagi kamu semuanya. Waqala, bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma a'malul birri indal jihad fi sabilillah illa kanafsatin fi bahrin lujji. Ma a'malul birri, tidak ada utawi amal-amal kebaikan indal jihad, ketika berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, illa kanafsatin, itu seperti tiupan mulut fi bahrin lujjin, di dalam lautan yang sangat dalam. Wa ma jami'u amal birri, dan tidak ada utawi semua amal-amal kebaktian, wal jihad, dan jihad fi sabilillah, di jalan Allah, indal amri bil ma'ruf, ketika amar ma'ruf wan nahi anil munkar, illa kanafsin fi bahrin lujji, kecuali seperti tiupan mulut. Nah, seperti tiupan mulut gitu aja, fi bahrin lujji, di dalam lautan yang sangat dalam, tidak ada pengaruhnya apa-apa ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, makhluk Allah, la yas'alu, tentu akan bertanya siapa Allah al-abda, pada seorang hamba, ma manaka id ra'aital munkar antum kirahu. Ini akan dipertanyakan Allah kepada kita. Ma manaka, apakah yang mencegah kamu? Apakah ma itu apa? Manakah yang mencegah kamu idro'aita, ketika melihat siapa kamu al munkar, pada perbuatan mungkar, antum kiro, supaya mengingkari siapa kamu kepada mungkar. Faidalak, karena maka ketika mengajari siapa Allah al abda hujjah, pada hujjahnya orang, kala, maka orang itu kalau ditalkin oleh Allah, Rabbi, wahai Tuhanku,
wasiktu bika, saya kumandel, saya kumandel bika denganmu ya Allah. Kumandel bahasa Indonesia apa? Ustaz Arifin apa kumandel? Wasiktu, saya berpegang teguh ya, semacam saya berpegang teguh denganmu ya Allah. Wa fariktu, dan saya memisahkan diri ya Allah minan nas, dari pada manusia. Artinya ketika terjadi kemungkaran itu, kemudian orang ini mengambil jalan untuk uzlah, menyendiri, menjaga dirinya agar tidak terjadi terkontaminasi dengan fitnah itu. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyakum, takutlah kamu semuanya, wal julusa, dan duduk-duduk, ala turuqat, atas jalan-jalan. Kata Rasulullah, ini kita tidak boleh duduk-duduk di jalan-jalan ya. Qalu, berkata para sahabat, malana budun, malana itu tidak ada lana bagi kami budun utai jalan keluar ya Rasulullah. Kami susah ya Rasulullah, karena tempat itulah tempat kami ya. Innamahya, sesungguhnya itu turuqat, majalis, tempat-tempat duduk-duduk kami ya Rasulullah. Natahaddatsu, cerita-cerita siapa kami fiha, di dalam turuqat. Qala, bersabda Nabi, faida abaitum, maka ketika enggan kamu semuanya, illa dzalika, kecuali kamu memang susah untuk lepas daripada duduk-duduk di jalan-jalan, fa'atu, maka memberikanlah kamu semuanya at-thariqa, pada jalan, haqqaha, pada haknya jalan. Kalau kamu memang susah untuk lepas daripada duduk-duduk di jalan, maka kamu harus memberikan haknya jalan itu. Kamu berkata para sahabat, wa ma haqqut thariq, apa haknya jalan itu ya Rasulullah? Qala ghaddul basar. Yang pertama, kalau kamu memang susah untuk lepas dari jalan-jalan itu, maka kamu harus bisa ghaddul basar, harus bisa memicingkan mata, harus bisa memejamkan mata. Artinya kamu harus bisa menjaga mata kamu dari maksiatnya melihat orang-orang yang lewat di jalan itu. Nah, ini yang berat. Yes. Orang kalau duduk-duduk di jalan maunya cari-cari maksiat. Betul apa betul? Maka kalau kamu memang berada di tempat itu, harus jaga jangan sampai mata kamu untuk maksiat melihat orang-orang yang lewat di jalan itu. Wakaful adha, dan mencegah dari menyakiti. Wakaful adha, dan menahan diri daripada menyakitkan orang lain yang lewat jalan itu. Waraddus salam, dan menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf, ini haknya jalan lagi. Wal amru bil ma'ruf, mengajak perkara bagus. Wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Masya Allah, ini pentingnya. Kalau kita ini berada di jalan, kita harus tahu haknya aja. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kalamu ibnu Adam kulluh alaih la lahu illa amrun bil ma'ruf aw nahyun 'anil munkar. Perhatikan, kalamu ibnu Adam, pembicaraan seluruh keturunan Adam, kulluh, semuanya pembicaraan itu alaih, itu memberatkan dirinya. Perhatikan sini, perhatikan ini hadis Nabi. Kalamu ibnu Adam, seluruh pembicaraan keturunan Adam. Kita ini keturunan Adam apa tidak? Kulluhu alaih, semuanya itu memberatkan buat diri kita. Ya, kita akan bertanggung jawab atas pembicaraan kita itu di sisi Allah SWT nanti di hadapan Allah. Lalu tidak ada yang menguntungkan dirinya. Lalu tidak ada pembicaraan itu yang bisa menguntungkan dirinya anak Adam. Illa amrun bil ma'ruf au nahyun 'anil munkar, kecuali kalam itu yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, au zikrullah ta'ala, atau berzikir kepada Allah Ta'ala. Perhatikan di sini. Jadi semua kalam kita, pembicaraan kita itu sangat bisa memberatkan dirinya, tidak ada manfaatnya buat diri kita, kecuali kalam kita itu kalau berkaitan tiga hal. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar, atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah itu yang macam-macam, baca Al-Quran, dakwah, ngaji, dan sebagainya, itu berkaitan zikir kepada Allah. Atau hal-hal yang bisa mengingatkan kita untuk zikir kepada Allah, itu adalah berkaitan dengan zikir kepada Allah. Jadi kalau kita mau menyadari ini, semua kalam kita harus kita jaga.
Semua pembicaraan kita itu harus kita jaga. Semua bicara kita dicatat oleh Raqib Atid dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang ada manfaatnya buat kita kecuali 3 hal. Apa 3 hal itu? Amar ma'ruf nahi munkar atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Waqala dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah la yu'adzibul khassah. Sesungguhnya Allah tidak akan menimpakan siksaan kepada orang yang khusus, seorang ulama, orang soleh, seorang wali, bidunubil amah dengan dosanya orang banyak. Hatta yura sehingga terlihat apa al-mungkaru apa kemungkaran. Baina al-hurihim di antara hadapan mereka. Wahum dan utai mereka qadiruna itu mampu siapa mereka ala ayyunkiru atas supaya mengingkari siapa mereka hu kepada al-munkar fala yunkiru maka tidak mengingkari siapa mereka hu kepada mungkar. Perhatikan di sini Allah tidak akan menimpakan orang khusus, seorang ulama, seorang soleh, seorang wali sebab dosanya orang banyak. Hatta yura sehingga Allah akan menimpakan azab itu kepada orang khusus itu, ya. Kalau terjadi kemungkaran di hadapan mereka, di sekeliling mereka, mereka mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar, tetapi mereka tidak mau mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, maka itu akan ditimpakan azab kepada seluruhnya itu tadi. Seorang ulama, seorang ustadz, seorang guru. Kalau kalian sebagai seorang guru membiarkan muridnya pacaran saja, seolah-olah merasa tidak ngerti, membiarkan kemaksiatan ada di tengah-tengah kehidupan kalian, kemungkaran, sementara kamu mampu untuk mencegahnya tapi kamu biarin aja, maka itu azab siksaan Allah akan ditimpakan kepada seluruhnya. Ya Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadi orang yang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang kedua adalah memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya selamat di dunia wa dunya. Al-Fatihah.